Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi. Di sini saya akan ikut belajar bersama teman-teman semua pada mata pelajaran prakarya. Pada hari ini kita akan belajar modul 14 dengan judul Produk Kerajinan Limbah Kayu Masuk Pasar Global dan akan membahas unit 1 yaitu produk unggulan kerajinan limbah kayu. Nah, di unit ini kita akan membahas tentang yang pertama, karakteristik limbah kayu. Yang kedua, ragam kreasi kerajinan limbah kayu. Yang pertama ada karakteristik limbah kayu. Limbah kayu merupakan limbah organik yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya, mulai dari batang hingga partikel debu. Untuk mengoptimalkan penggunaannya, perlu memahami asal, tipe, dan ukurannya sebelum merencanakan usaha. Nah, 1. Asal limbah kayu. Limbah kayu berasal dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari alam, contohnya dahan, ranting, akar kulit kayu yang tidak ikut terdistribusi setelah penebangan. Yang kedua ada industri kecil dan pembengkelan, yaitu sisa potongan produksi seperti potongan kayu, serutan, dan serbuk yang sering kali dibuang. Yang ketiga ada industri menengah dan besar, yaitu sisa produk dari furniture, ekspor kayu seringkali dapat dimanfaatkan. Yang keempat ada bangunan dan konstruksi. Limbah dari pekerjaan sipil dan arsitektur yang perlu dibersihkan dari semen atau paku. Yang kelima ada packing dan shipping, yaitu sisa kayu dari industri yang diolah dengan standar ekspor dan sering dijual kembali. Nah, ada tipe limbah kayu, yaitu pertama ada kering. Itu dibedakan menjadi kering alami, yaitu mengering secara alam, dan kering olahan melalui drying atau fumigasi. Yang kedua ada tipe kayu basah, itu limbah dari pohon hidup atau terpapar air membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga ada tipe cair, yaitu berasal dari proses industri besar, sering bersifat toksik dan memerlukan penanganan khusus. Nah, ukuran limbah kayu. Ukuran limbah kayu menentukan potensi penggunaannya. Yang pertama ada standar pasar, yaitu sisa konstruksi dari packing. Yang kedua ada pasahan atau shaving, yaitu partikel kecil dari proses ketam. Yang ketiga ada servi atau flake, dan biskuit atau wafer, yaitu potongan kecil dengan dimensi tertentu. Yang keempat ada tatal atau chips, hasil pemotongan dengan pisau besar. Yang kelima ada serbuk gergaji atau swadus, dihasilkan dari pemotongan dengan gergaji. Yang keenam ada untayan atau strand dan karet, silver, pengasahan panjang dan pipih. Yang ketujuh ada wall kayu, yaitu keratan panjang dan berombak untuk kemasan. Nah, ragam kreasi kerajinan limbah kayu. Yang pertama ada pemanfaatan dan pengolahan limbah kayu. Pemanfaatan limbah kayu yang tepat dapat mendukung usaha kerajinan. Salah satu cara pengolahan adalah reuse, yaitu menggunakan limbah kayu untuk produk serupa atau baru seperti gantungan kunci dari limbah peralatan dapur bekas. Limbah kayu juga dapat digabungkan untuk membentuk produk pasar seperti kursi atau meja. Nah, limbah kayu sering dikombinasikan dengan material lain untuk meningkatkan nilai estetika dan fungsionalitas. Nah, misalnya wadah tisu kayu dengan hiasan logam atau dengan produk komposit seperti MDF dan HDF. Nah, pengolahan yang baik sangat penting untuk menjaga efisiensi produksi. Nah, faktor utama dalam pemanfaatan limbah kayu, yang pertama ada volume kebutuhan. Perhitungan material harus tepat untuk efisiensi waktu dan untuk pergudangan. Yang kedua ada kontinuitas pesanan, yaitu pastikan ketersediaan bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga ada harga. Pilihlah jenis kayu yang ekonomis dan memiliki nilai jual tinggi. Yang keempat ada distribusi. Pertimbangkan biaya transportasi jika bahan berasal dari lokasi jauh. Yang kelima ada kualitas. Gunakan kayu berkualitas seperti kayu dari peti kemas yang sudah difumigasi. Nah, ada berbagai teknik pembuatan kerajinan limbah kayu. Kerajinan limbah kayu meliputi miniatur, perkakas rumah tangga, mainan eduktif, hiasan dinding, dan lainnya. Teknik yang digunakan yang pertama ada teknik tempel, yaitu menyusun dan menempelkan limbah kayu untuk membentuk benda tertentu, kemudian diratakan dan difinishing.
Yang kedua, teknik ukir atau pahat, mengukir kayu dengan alat pahat setelah menggambar pola yang diinginkan. Yang ketiga ada teknik batik, yaitu membatik pada kayu menggunakan lilin, malam, dan pewarna khusus. Yang keempat ada teknik bakar atau solder, yaitu membakar kayu dengan solder untuk menciptakan efek klasik atau tekstur tertentu. Yang kelima ada teknik lukis atau cat, melukis atau mewarnai kayu untuk menambah estetika. Selanjutnya ada metode pencipta kerajinan limbah kayu. Nah, proses pencipta kerajinan terdiri dari yang pertama, eksplorasi, yaitu mengumpulkan ide, data, dan referensi. Yang kedua, perancangan, yaitu membuat sketsa desain, memilih warna, dan menentukan pola penyusunan kayu. Yang ketiga, perwujudan, yaitu mengubah gagasan menjadi produk jadi dengan langkah-langkah seperti pemilihan limbah kayu, perakitan, pewarnaan, finishing, dan pengemasan. Nah, sekian materi dari modul 14 unit 1. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.